Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya teman-teman. Selamat malam, selamat datang kembali di channel kesayangan kita, channel Ilo Ekstrim. Dan masih bersama saya Ilo. Dimanapun teman-teman berada, semoga teman-teman selalu dalam keadaan sehat walafiat, tanpa kekurangan satu apapun. Amin, amin ya robbal alamin. Dan pada kesempatan yang baik ini, di hari yang fitri ini, izinkan saya untuk mengucapkan minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Mohon dimaafkan ya teman-teman ya, apabila mungkin dalam selama ini ada kata-kata yang salah dari saya. Intinya sih dalam momen yang baik ini kita saling memaafkan ya teman-teman ya. Dan semoga buat teman-teman yang muslim yang menjalankan ibadah puasa, ibadah puasanya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Dan untuk menghibur teman-teman semua di hari Idul Fitri ini, kami akan membawakan satu kisah favorit kita semua teman-teman ya. Kisah Robert. Wow, kisah Robert dan Meranti, yang mana kisah ini ditulis oleh penulis Kalimantan Tengah, yaitu Om Ras. Langsung saja sebelum kita masuk ke dalam kisahnya, buat teman-teman mungkin yang belum subscribe, bisa diklik dulu tombol subscribe. Jangan lupa lonceng notifikasinya dinyalakan agar teman-teman selalu mendapatkan notifikasi dari konten-konten yang akan kami upload di setiap harinya. Dan kami juga ingin mengucapkan terima kasih ya kepada seluruh teman-teman yang sudah selalu setia hadir, yang sudah selalu mendukung kami, karena teman-teman kami selalu bersemangat berkarya di setiap harinya. Dan gak makin berlama-lama lagi, pasti dengan sabaran kan untuk masuk ke dalam kisahnya. Kita langsung saja masuk ke dalam kisahnya. Bude Horor on. Minyak bertuah dari Kalimantan untuk Robert. Kisah Robert dan Ranti. Setelah mengantar Ranti masuk, Robert dan perempuan itu lantas keluar. "Terima kasih Manyang, sudah 2 kali kau menolongku." Perempuan itu tersenyum lalu mengangguk. "Siapa kau sebenarnya? Dan kenapa kau bisa terlibat perkelahian dengan dukun-dukun itu?" tanya Robert. Perempuan cantik tersebut menghela nafas panjang. "Ceritanya panjang, tidak akan cukup waktu untuk diceritakan di sini," jawabnya kemudian. Kalau begitu, beritahu alamatmu, biar aku yang akan pergi ke sana." Lagi-lagi, perempuan yang bernama Manyang itu hanya tersenyum. Dia tidak menjawab dan memilih berjalan menjauh meninggalkan Robert. "Aku ingin bertemu lagi denganmu," ucap Robert. Manyang menoleh, bibirnya tampak tersenyum. Setelah kepergian perempuan itu, Robert lantas kembali. Sesaat setelah dia membuka mata, Robert langsung berjalan ke ruangan di mana Meranti berada. Robert kemudian menyuruh Rustam untuk membaringkan tubuhnya. "Dia terluka cukup parah, biarkan dia istirahat dulu, saya akan mengobatinya," ujar Robert lagi. Mata Rustam kembali berkaca-kaca. Dia bisa kembali karena Robert?" tanya Rustam. Robert pun mengangguk. "Ya, dia sangat kuat dan dia akan baik-baik saja," ucap Robert. Keadaan di luar sudah jauh lebih tenang setelah makhluk-makhluk kiriman itu pergi. Roan masuk ke dalam ruangan itu. Dia melihat Robert yang sedang mengobati Ranti. Roan menghela nafas lega saat mengetahui jika Ranti berhasil ditemukan oleh Robert. "Bet, kenapa mereka bisa tahu rumah kita ya?" tanya Roan. Setelah Robert keluar dari ruangan itu, Robert menggeleng. "Mungkin saja ada mata-mata yang dekat dengan Ranti dan dia tahu kalau Ranti kesini," ujar Robert. Roan menghela nafas panjang. "Kita harus temukan mata-mata itu, Bet. Gara-gara dia, Ranti sampai seperti itu. Beginilah resiko kita, Wan. Makanya aku sampai sekarang tidak ingin menikah. Selain aku takut tidak bisa melindungi mereka, keluarga juga merupakan kelemahan terbesar kita," ujar Robert. Roan pun mengangguk. "Mereka pasti mengancam Ranti, Bet. Ya, itu pasti. Bajingan, berani-beraninya mereka berbuat hal sejahat itu pada Ranti," umpat Roan. "Bukannya kau juga pernah berada di posisi Ranti? Ya, kalau apa yang terjadi padaku, aku masih bisa memakluminya, Bet. Tapi apa yang terjadi pada Meranti, aku juga tidak tahu. Apa kesalahan Meranti sampai mereka tega menyakiti gadis itu? Kan sudah aku katakan, aku dan Ranti sudah ikut terlibat masuk ke dalam masalahmu, dan mereka pasti akan memburu kami berdua. Makanya aku berusaha untuk menemukan mereka terlebih dulu, lalu menghabisinya. Tapi ternyata mereka masih ada lagi dan lagi. Aku tidak tahu seberapa banyak jumlah anggota mereka," ujar Robert. "Kita semua harus bersatu untuk melawan mereka, Bet. Oh ya, kurasa kita bisa ajak perempuan yang waktu itu bergabung, Bet," ujar Rowan. "Manyang, dialah yang menyelamatkan Meranti. Aku datang sedikit terlambat tadi." Mata Rowan terbelalak kaget. "Benarkah itu, Bet?" Robert mengangguk. "Wah, kau tahu di mana dia tinggal?" tanya Rowan. Robert menggeleng. "Aduh, kenapa kau tidak menanyakan padanya tadi?" "Sudah,
Tapi dia tidak mau menjawab. Misterius sekali dia. Tidurlah Rowan, kau sepertinya lelah sekali. Lihat hidungmu, banyak darah yang sudah mengering, ujar Robert pada Rowan. Rowan pun langsung mengusap hidungnya. Keesokan harinya, pagi-pagi sekali, Rowan sudah memasakkan ayam kampung rebus untuk Ranti. Namun saat akan mengantarkan makanan untuk Ranti, Awang tiba-tiba ke dapur menghalangi langkah Rowan. Wan, buatkan aku kopi ya, ujar Awang. Hei kau dan aku itu usia kita sama. Buat sendiri minumanmu, jawab Rowan. Walaupun usia kita sepantaran, tapi tetap saja pangkatmu lebih muda dariku. Ujar Awang. Rowan mengerutkan alisnya. Ingat, kau itu kan calon adik parku, ujar Awang. Rowan menghela nafas panjang. Dia meletakkan mangkuk berisi ayam rebus itu ke atas meja kecil, lalu kemudian mengambil gelas untuk membuatkan Awang kopi. Ini, kopinya sudah kutuangkan ke dalam gelas. Tugasmu hanya menunggu air mendidih dan menuangkannya ke gelas kopi ini. Ya sudah, kalau kau sudah paham, aku masuk dulu ya, ujar Rowan. Ini mah sama saja aku yang membuatnya sendiri, gerutu Awang. Rowan tersenyum puas. Titip berhenti ya, Wan. Aku mau bikin kopi dulu, ujar Rustam saat melihat Rowan masuk ke dalam ruangan itu. Ya, Mang. Lalu setelah Rustam dan Amang Tagu keluar, Rowan pun langsung menyuapi Meranti. Wajah Ranti terlihat memerah. Andai badannya tak sakit, mungkin Ranti sudah melompat-lompat kegirangan. Makasih ya, Wan. Rowan mengangguk. Maaf Eti, bukan aku yang menolongmu semalam, Ranti menggeleng. Itu bukan salahmu. Wan, apa rencana Robert selanjutnya? Tanya Ranti. Entahlah, kami belum membahasnya. Ranti mengangguk. Kami rasa ada mata-mata yang dekat denganmu, makanya mereka bisa tahu kalau kamu kemari dan menggunakan ibumu yang sendirian di sana menjadi umpan untuk menggiringmu. Ranti menghela nafas. Siapa ya? Aku benar-benar tidak bisa menebak orangnya, Wan, ucap Ranti. Mustahil kalau ini semua cuma kebetulan, gumam Rowan. Tapi mungkin saja kalau mereka mengawasi Wan. Kalau memang betul begitu, kurasa kau pasti akan mengetahuinya, karena tidak mungkin memata-mataimu melalui jalan halus. Ranti terdiam. Oh iya ku dengar dari Robert, katanya perempuan itu yang membantumu ya? Tanya Rowan. Ranti mengangguk. Sepertinya dia bergerak seorang diri, Wan. Walau dia perempuan, tapi dia sangat tangguh, ujar Ranti. Wan, kau masak apa hari ini? Perutku sudah lapar nih, ujar Awang yang baru saja masuk ke dalam ruangan itu. Rowan menghela nafas panjang. Andai saja dia bukan kakaknya Meranti, mungkin mulutnya sudah ia jejalkan dengan tulang ayam. Sabar ya, Wang. Orang yang mengantarkan ikan dan sayurnya belum datang. Tapi kalau kau kelaparan sekali, kau bisa makan sisa ayam yang aku rebus untuk Ranti tadi. Nasi sisa pun masih ada di panci. Ayamnya halal, Wang, disembeli oleh ayahmu, ujar Rowan penuh dengan senyum kepalsuan. Coba belikan aku mie aja, Wan. Wang, kau kan lihat kan, aku sedang apa ini? Tanya Rowan masih berusaha lembut. Sudahlah, laparku hilang gara-gara senyummu, ujar Awang mengejek. Ranti hanya senyum-senyum sendiri mendengar obrolan keduanya. Maafkan kakakku ya, Wang. Dia memang menyebalkan, tapi sebenarnya dia baik kok, ucap Ranti. Rowan pun tersenyum. Tidak apa-apa, aku ini memang menyukai orang-orang menyebalkan. Contohnya seperti Robert itu. Walau dia menyebalkan, tapi aku sangat menyayanginya. Ranti mengangguk. Ayam rebusanmu enak juga, puji Ranti. Rowan pun tersenyum. Ya, itu khusus aku masak untukmu, balas Rowan. Keduanya terdiam. Senyum keduanya mereka. Nah Robert, panggil Rustam. Ya, aku khawatir dengan istriku. Apa dia akan baik-baik saja di rumah sendirian? Tanya Rustam. Robert terdiam sejenak, lalu kemudian mengangguk. Rustam menghela nafas panjang. Robert masuk ke dalam rumah, meninggalkan Rustam, Amang, Tagu, dan juga As yang sedang duduk santai di teras rumah. Robert masuk ke dalam ruangan tempat Ranti beristirahat. Di sana masih ada Rowan dan Awang yang tampak mengobrol. Bagaimana keadaanmu? Tanya Robert pada Ranti. Sudah mendingan, tapi masih sakit, Kak. Robert mengangguk. Istirahatlah. Setelah sembuh, baru kau boleh pulang, ujar Robert seraya mengusap pelan kepala Ranti. Kak Robert mau kemana? Tanya Ranti. Ada beberapa hal yang harus aku selesaikan. Ranti mengangguk. Apapun yang kakak lakukan, tetap hati-hati ya, Kak. Ingat, kami di sini sayang sekali sama kakak, ucap Ranti. Perasaan Robert seketika menjadi hangat setelah mendengar ucapan gadis itu. Senyumnya semakin lebar. Robert mengangguk.
Wan, aku mau siap-siap dulu. Kau jaga orang-orang ya, ujar Robert kepada Rowan. Siap, Bet. Robert lalu keluar dari ruangan itu dan masuk ke dalam kamarnya untuk mengambil beberapa barang, dan setelahnya dia pun berpamitan pergi. Tak ada yang tahu Robert pergi kemana karena ia sendirian tidak mengatakan apa-apa. Di hutan yang tidak terlalu jauh dari desanya, terlihat Robert duduk bersila. Di depannya sudah ada wadah yang berisikan bara api. Robert memejamkan matanya. Malam itu, dia berniat untuk kembali menyerang anggota perkumpulan dukun yang masih tersisa. Kuat juga nyali mau menyerang mereka seorang diri, ujar suara lembut perempuan dari arah belakangnya. Fokus Robert teralihkan dengan suara itu. Akhirnya dia membuka mata dan menoleh ke arah asal suara. Ternyata di sana sudah ada perempuan yang semalam Robert temui. Manyang, perempuan itu tersenyum dan mendekat. Kenapa kaget? Bukankah kau yang ingin bertemu denganku? Ujar Manyang masih dengan bibir tersenyum. Robert mengangguk. Tidak kusangka kita akan bertemu di sini, ujar Robert. Aku sengaja melacak jejakmu karena ingin bertemu denganmu. Ada banyak hal yang ingin aku katakan. Oh ya, katakan saja. Aku akan mendengarkan, ucap Robert. Manyang terdengar menghela nafas panjang. Kau mungkin sudah lupa, tapi aku tidak akan pernah lupa pada orang yang sudah baik, pada orang yang kusayang, ujar Manyang memulai ceritanya. Dulu aku jatuh cinta pada seorang lelaki biasa. Aku menyayanginya lebih dari apapun di hidupku. Kehidupan kami baik-baik saja. Andai ku tinggalkan gelar dukunku. Manyang terdiam. Ia mengusap air matanya yang perlahan mulai jatuh. Musuhku banyak. Dan karena gagal menyerangku, salah satu di antaranya malah menyerang lelaki itu. Dan sialnya, saat itu aku tidak bisa mengobatinya. Lagi-lagi dia kembali terdiam. Ya, kita memang sudah disumpah tidak bisa mengobati keluarga sendiri. Dulu, amaiku juga sakit karena diserang oleh musuh kami. Dan payahnya aku tidak bisa mengobatinya. Hingga akhirnya, amaiku mati. Cerita Robert. Manyang menatap Robert. Lalu, kau membantu lelaki itu. Dan karena mulah lelaki itu sembuh. Namun demi kebaikannya, aku memutuskan untuk pergi meninggalkan dia dan hidup seorang diri. Aku tetap membantu orang-orang. Dan tak kusangka, akhirnya kita bertemu. Wajah dan juga namamu tidak akan pernah aku lupakan. Robert tersenyum simpul. Seberapa banyak yang kamu tahu tentang perkumpulan dukun-dukun itu? Tanya Robert mengalihkan topik obrolan. Manyang menghela nafas. Kau masih punya Tuhan kan? Manyang tiba-tiba bertanya. Robert mengangguk. Tapi sudah lama aku tidak pernah beribadah lagi. Ya, walaupun begitu, setidaknya kau masih percaya pada Tuhan yang sudah memberikanmu kehidupan. Kalau sekte dukun yang menjadi musuhmu itu, junjungannya bukan lagi Tuhan, tetapi iblis. Walaupun kita sama-sama dukun, tapi mereka itu termasuk ke dalam sekte yang sesat. Mereka kompak, mereka saling bantu, dan anggota mereka sangat banyak. Hidup mereka pun juga makmur, tidak mudah menumpas mereka sampai ke akar-akarnya. Tapi kau hebat, Bet, berhasil membunuh sebagian besar dari mereka. Sekarang mereka seperti kebakaran jenggot. Mustahil rasanya bagi mereka untuk merekrut anggota baru. Jadi kurasa kita bisa menyerang mereka di saat seperti ini, ujar perempuan itu. Jadi itu sebabnya mereka melakukan segala hal agar bisa membalasku. Manyang mengangguk. Tepat. Robert menghela nafas. Pergilah dulu, nanti aku akan menyusul, ujar Manyang. Kenapa kita tidak pergi bersama-sama saja? Tidak, aku lebih nyaman datang belakangan. Robert mengangguk pelan lalu memulai kembali ritualnya. Jangan banyak bergerak dulu, Ti, ujar Rowan yang saat itu sedang mengganti sprei kasur yang keluarga Ranti gunakan untuk beristirahat. Rasanya rebahan terus itu capek, Wan. Aku kan juga ingin duduk-duduk, kata Meranti. Ya sudah, sini aku bantu. Kau mau duduk di mana? Tanya Rowan. Di sini saja, Wan, jawab Ranti. Di sudut ruangan terlihat Awang sudah terlelap dalam tidurnya, sementara di dapur Amang, Tagu, dan Rustam sedang memasak makan malam. Wan, panggil Meranti. Ya, jawab Rowan yang saat itu membantu Ranti untuk duduk. Aku khawatir sama Kak Robert. Kita susul dia yuk. Rowan menghela nafas panjang. Dia tidak bilang mau pergi kemana, Ti. Sebenarnya aku ingin ikut, tapi kamu dilarang kan? Kamu disuruh untuk menjaga kami kan, ucap Ranti. Rowan mengangguk. Ranti pun terdiam.
Andai saja aku tidak begini, kita pasti bisa membantu Kak Robert, Wan, ujar Ranti. Sudahlah, Robert pun pasti tidak ingin kau membantunya. Kamu harus fokus untuk pemulihan ya. Ranti menghela nafas panjang, kemudian dia mengangguk. Robert kembali berburu. Bukan berburu hewan, namun kali ini dia sedang memburu anggota-anggota dukun yang semalam menyerang mereka. Tidak jauh dari Robert, Manyang juga sudah bersiap. Mata Robert tajam menatap komplotan dukun-dukun itu. Mereka seperti bersiap akan menyerang lagi. Namun sebelum mereka berhasil melakukan penyerangan, terlebih dulu Robert mengajarnya. Kali ini Robert tak segan-segan langsung menghabisi jiwa-jiwa dukun itu tanpa ampun lagi. Masih ada sisa? Tanya Robert pada Manyang yang saat itu baru saja selesai menghabisi salah satu dukun yang tersisa. Di sini sudah tidak ada. Tapi melihat dari cara mereka membersihkan jejak selama ini, kurasa masih ada lagi tempat persembunyian mereka selain di sini. Jawab Manyang. Robert menatap ke sekeliling tempat itu. Namun tiba-tiba Robert menerima tanda peringatan dari peliharaannya yang memang sebelumnya ditugaskan untuk menjaga tubuhnya selama ia melakukan ritual. Sial, ayo cepat kembali, ujar Robert kepada Manyang. Untung saja saat Robert membuka mata, tubuhnya masih dalam kondisi baik-baik saja. Namun ada aroma aneh yang tercium dari tubuhnya. Aroma itu seperti bau minyak tanah. Sebelum korek api dinyalakan oleh orang itu dengan sigap, Robert menendang tubuh orang tersebut hingga terjungkal. Robert langsung menghajar tanpa ampun. Namun tiba-tiba saja seseorang memukulnya dari arah belakang. Pandangan Robert seketika langsung berbayang. Kepalanya seketika diserang oleh rasa pusing dan rasa sakit yang sangat hebat. Robert tersungkur, sayup-sayup. Dia masih bisa mendengar suara tawa dari beberapa orang. Lalu tiba-tiba pandangannya menjadi gelap. Robert, teriak Manyang. Wanita itu masih berusaha untuk melawan beberapa orang yang hampir membakarnya hidup-hidup. Di saat mereka sedang terdesak seperti itu, untungnya Nanjan, Rowan, dan Awang datang tanpa menunggu apa-apa. Awang dan Rowan langsung maju membantu Manyang, sementara Nanjan berusaha untuk membantu Robert. Dengan sekuat tenaga, Nanjan menyeret tubuh Robert menjauh dari area pertarungan itu. Namun karena fisiknya yang sudah lumayan jompo, alhasil bukannya membawa Robert menjauh, kini malah Nanjan yang terduduk karena pinggangnya mendadak sakit. Untungnya Manyang berhasil melindungi Robert dan Nanjan dari salah satu orang yang sudah hampir menusuk Robert dengan senjata tajam. Hei, kalau memang jantan, jangan main belakang. Beraninya cuma dari belakang, umpat Awang setelah berhasil menumbangkan 3 orang itu sendirian. Ada berapa orang lagi sisa anggota kalian? Hah? Teriak Rowan penuh marah pada salah satu orang yang sudah dipukulinya. Orang itu tidak menjawab. Habisi aja, Wan, ujar Awang. Tidak bisa begitu, Wang. Sabar dulu. Salah-salah ambil langkah, kau bisa dipenjara, ujar Amang Nanjan. Kalau sedang berada di alam gaib, kau mungkin bisa membunuhnya tanpa takut akan ditangkap polisi. Karena lukanya tidak akan terlihat di tubuh kasarnya. Kematiannya paling hanya dinyatakan mendadak, bukan dibunuh, lanjut Amang Nanjan. Awang menghela nafas panjangnya. Amarahnya seketika mereda. Lalu kita apakan orang-orang ini, Bang? Tanya Awang kemudian. Nanjan, Rowan, dan Manyang terdiam karena mereka tidak ada yang tahu jawabannya. Kembalilah ke rumah, Wan. Bawa Robert. Biar aku dan Mang Nanjan saja yang menjaga mereka di sini, ujar Awang kemudian. Rowan pun mengangguk. Kuserahkan padamu. Aku akan pulang mengantar Robert, kata Rowan kemudian. Awang mengangguk. Kamu ikut? Tanya Rowan pada Manyang. Wanita itu mengangguk, lalu dia membantu Rowan untuk memapa Robert pulang. Kalau lelah, beritahu aku ya, biar kita istirahat dulu, ujar Rowan. Tidak, kita lanjutkan saja, jawab Manyang. Rustem harap-harap cemas menunggu kedatangan Awang, Nanjan, Rowan, dan juga Robert. Mereka pasti kembali dengan selamat, ucap Nia seraya mengusap lembut sang suami. Aku takut terjadi apa-apa pada mereka semua. Tidak akan terjadi apa-apa, percayalah. Lagi pula di sana kan juga ada Mang Nanjan, dia pasti akan menjaga anak-anak, ujar Nia. Rustam mengangguk.
Tidak lama kemudian, Rohan pun sampai di rumah. Rustam yang memang sedang berjaga di depan pintu langsung berlari ke tanah untuk membantu Rohan dan Manyang. Astagfirullahaladzim, Robert kenapa Wan? Tanya Rustam dengan nada yang panik. Rohan yang sudah ngos-ngosan itu tak bisa menjawab. Setelah sampai di halaman rumah, bukannya membawa tubuh Robert langsung ke dalam, Rohan malah membaringkan Robert di tanah. Setelahnya barulah Rohan bisa bernafas dengan bebas. Robert kenapa Wan? Tanya Rustam lagi. Dipukul. Saya rasa dipukulnya di bagian kepala, jawab Rohan masih dengan nafas tak beraturan. Allahu Akbar. Ayo cepat, ambilkan kain bersih, ujar Rustam pada istrinya. Dengan cepat Ibunda Ranti masuk ke dalam rumah. Lalu tak lama kemudian ia keluar lagi dengan membawa kerudung segi empat miliknya yang memang selalu tersedia di tas. Kepalanya berdarah. Ayo kita bersihkan dulu, ujar Rustam. Pasangan suami istri itu dengan kompak mengurus Robert. Rohan, apakah di sini ada mantri? Tanya Nia. Dulu ada, tapi sekarang sudah tidak ada lagi, jawab Rohan. Seluruh tubuhnya masih terasa gemetar. Bagaimana kalau lukanya serius? Dia bisa saja tidak selamat, ujar Nia kepada Rustam. Sudah, jangan berpikiran seperti itu, ujar Rustam. Setelah rasa lelahnya sedikit berkurang, Rohan lalu berlari ke belakang rumah. Tidak lama kemudian dia pun kembali lagi. Mang, bantu saya Mang, tolong ambilkan kain penutup untuk Robert, ujar Rohan. Rustam pun langsung membantu. Begitu juga dengan Nia. Sementara Manyang berjalan ke arah teras dan merebahkan tubuhnya di sana. Sepertinya dia sudah tahu apa yang akan Rohan lakukan. Rohan berjongkok di dekat tubuh Robert yang terbaring di atas tanah tanpa alas itu. Kemudian dia langsung membuka botol kecil yang dibawanya. Apa itu Rohan? Tanya Rustam yang baru saja keluar dengan membawa kain sarung yang digunakan Awang sebagai selimut. Sambung nyawa, jawab Rohan singkat. Rustam dan Nia saling berpandangan setelah mendengarkan jawaban dari Rohan. Sebaiknya kau minumkan dia saat bintang baru muncul, jangan saat akan menghilang begini, ujar Manyang. Namun Rohan tak menggubris perkataan wanita itu. Rohan tetap meminumkan sedikit minyak bintang itu kepada Robert. Tolong bawa kemari kainnya Mang, ujar Rohan. Kemudian dia menutupi tubuh Robert dengan kain itu. Aku pulang dulu, ujar Manyang kepada Rohan. Rustam dan Nia, tinggallah di sini sebentar, setidaknya sampai Robert bangun, ujar Rohan. Manyang terdiam, lalu kemudian dia mengangguk. Mang, saya pergi menyusul Awang dan Mang Nanjan dulu ya, pamit Rohan. Rustam mengangguk. Hati-hati anak, Rohan mengangguk. Saat Rohan sampai di tempat kejadian, terlihat di sana Awang dan Mang Nanjan yang sedang duduk. Di depan mereka ada orang-orang yang semalam hampir membunuh Robert. Kau yakin kalau mereka ini dukun? Tanya Awang. Entahlah, yang pasti mereka adalah orang yang hampir membunuh Robert. Bagaimana keadaan Robert Wan? Tanya Mang Nanjan. Aku tidak ada pilihan Mang, aku terpaksa memberikan minyak sambung nyawa, jawab Rohan. Nanjan menghela nafas panjang, lalu kemudian mengangguk. Tidak apa-apa, ucap yang kemudian. Lalu mau kita apakan orang-orang ini Mang? Tanya Awang. Rohan pun menggeleng. Kalau menurut kata hatiku, ingin rasanya aku membunuh mereka semua. Tapi kalau itu aku lakukan, aku bisa mati di penjara, ujar Rohan. Awang pun terdiam. Sampah-sampah seperti ini memang harusnya dihabisi, ujar Awang. Rohan mengangguk membenarkan. Kurasa aku punya ide nih untuk menghilangkan jasad-jasad mereka Wan, ujar Awang seraya mengedipkan mata. Rohan langsung faham setelah melihat kedipan mata Awang. Sementara Mang Nanjan menyimak percakapan kedua pemuda itu. Sekarang kalian pilih, mau mati atau beritahu kami yang sebenarnya. Mereka saling pandang satu sama lain. Lalu kemudian salah satu orang yang wajahnya penuh darah itu bersedia untuk menjawab. Kami hanya disuruh. Katanya ini merupakan salah satu syarat agar kami bisa diterima untuk menjadi anggota, ujar orang itu. Pantas saja isinya orang-orang licik semua. Ternyata mereka membentuk kelompok dan syaratnya harus seperti itu, ujar Rohan menghina. Setiap kelompok pasti ada pemimpinnya. Kalian juga pasti tahu kan pemimpin kalian? Jadi di mana ketua perkumpulan itu? Tanya Awang. Mereka semua terdiam. Kami belum pernah bertemu, Rohan mengerutkan alisnya. Lalu bagaimana caranya dia memberikan kalian perintah seperti ini kalau tidak bertemu? Tanya Rohan.
Kami kami tidak pernah bertemu secara langsung. Kami hanya menerima perintah dari orang kepercayaan pemimpin. Sial, dia benar-benar orang yang bersih, ujar Rowan. Kalau begitu, di mana orang kepercayaan pemimpin kalian itu? Tanya Awang lagi-lagi. Mereka saling pandang satu sama lain sebelum menjawab pertanyaan itu. Kami tidak tahu keberadaannya. Kami bertemu dengannya selalu di tempat yang berbeda-beda. Biasanya kami dijemput oleh seseorang untuk bertemu. Tapi kemarin kami didatangi langsung oleh orang itu. Tampaknya orang-orang ini hanya memanfaatkan mereka, Wan. Menampakkan wajahnya pada orang-orang ini saja ketuanya tidak mau. Sulit dipercaya mereka lebih memilih mengirim sampah-sampah seperti ini alih-alih menghadapi kau dan Robert sendirian, ujar Awang. Apa kita lepaskan saja mereka ya? Ujar Rowan kemudian. Awang menatap Rowan, alis matanya tampak berkerut. Kau serius? Ya, jawab Rowan singkat. Setelah membebaskan orang-orang itu, Rowan, Awang, dan Amang Nanjan pun pulang. Fajar mulai menyingsing. Kalau mereka sampai di rumah, Rustem dan istrinya masih berjaga di teras bersama Manyang yang tampaknya terlelap. Awang kaget kalau melihat tubuh yang sedang ditutupi kain di halaman rumah itu. Inikah kamu? Tanya Awang. Rowan mengangguk. Kenapa dia di sini? Apa jangan-jangan dia sudah meninggal? Tidak, dia sekarat. Pemulihannya harus menunggu bintang muncul. Baru dia akan sembuh seperti sedia kala, ujar Rowan. Oh, jadi dia harus di sini sampai malam nanti? Tanya Awang. Rowan pun mengangguk. Kasihannya, bagaimana kalau hari ini panas? Bisa jadi seperti ikan asin dia, ujar Awang mencoba mencairkan suasana, namun tak ada yang terhibur dengan candaan garingnya itu. Hari itu, Rowan, Nanjan, Rustam, Amang Tagu, dan As duduk di teras menatap tubuh Robert yang masih terbaring di bawah kain penutup. Sementara Manyang, istri As, dan Ibunda Ranti memasak di dapur. Saat tiba waktunya makan pun, mereka hanya makan sedikit sekedar untuk menggajal perut. Menjelang malam, Rowan, Awang, Nanjan, Amang Tagu, As, dan juga Rustam sudah duduk di teras menunggu kemunculan bintang. Jantung Rowan berdegup tak karuan. Entah berhasil atau tidak, namun dia sangat berharap bahwa Robert bisa bangun kembali seperti sedia kala. Hari mulai gelap. Satu persatu bintang mulai bermunculan menghiasi langit malam. Tiba-tiba saja ada yang bergerak-gerak di bawah kain penutup itu. Rowan langsung tersenyum menatapnya. Tubuh Robert bereaksi, dan itu tandanya minyak yang dia berikan berhasil. Setelahnya, mereka kemudian membawa Robert masuk ke dalam rumah. Robert dibaringkan tidak jauh dari Meranti. Niatnya agar merawat dan melihat perkembangan mereka berdua jauh lebih mudah, kata Rustam. Robert kenapa, Ma? Tanya Ranti. Kepalanya dipukul orang, tapi sekarang dia sudah tidak apa-apa. Ranti menatap lelaki itu, wajahnya tampak pucat. Begitu, Kak Robert, panggil Ranti saat dia melihat Robert menyibak kain yang menutupi tubuhnya. Sesaat setelah bangun, pandangan matanya tampak berbeda. Tidak seperti pandangan mata Robert biasanya, namun itu tidak lama. Karena sesaat kemudian, pandangan mata Robert kembali normal seperti biasa. Ranti, Kak Robert katanya kena pukul ya? Bagaimana sekarang? Apa masih sakit kak? Tanya Ranti. Robert terdiam sejenak. Dia sudah tidak merasakan sakit yang berarti. Badannya pun terasa enteng. Perlahan Robert menggeleng. Syukurlah kalau begitu. Kak Robert mau makan, biar Ranti ambilkan ya. Robert meraba kepalanya. Tangannya merasakan sebagian rambut yang mengeras. Mungkin itu adalah bekas darah yang sudah mengering. Pikirnya. Tidak usah Ti, aku bisa ambil sendiri, ucap Robert kemudian. Ranti mengangguk. Lalu Robert beranjak dari tempat tidur. Ia melangkah pelan menuju ke arah dapur. Saat sampai di depan pintu dapur, Robert berpapasan dengan istrinya As yang ingin keluar membawa segelas kopi. Namun saking kagetnya melihat Robert, kopi yang ia bawa seketika jatuh dan tumpah. Maaf, ucapnya dengan kepala menunduk. Robert menjawab. Dia melewati istri As dan kopi yang sudah tumpah itu. Robert berjalan ke arah tempat air bersih. Dia lalu membasahi kepalanya. Saat sedang membersihkan kepalanya dari darah yang sudah mengering, tiba-tiba terdengar, "Astaga Bet," ujar Rowan yang baru datang setelah memberikan makan ternak mereka. Kau berikan apa aku? Tanya Robert. Rowan terdiam. Aku rasa pukulan itu menggunakan balok tabelian, jadi tidak mungkin kepalaku baik-baik saja setelahnya. Kau beri apa aku? Ujar Robert.
Minyak, Bet. Minyak sambung nyawa. Maaf, Bet. Aku tidak punya pilihan. Aku pikir kau akan mati jika tidak kuberikan minyak itu. Jawab Rowan pelan. Robert menghela nafas panjang. Kemudian ia tertawa. Tapi sesaat kemudian tawanya langsung berhenti. Sialan kau. Sebelumnya saja aku sudah sulit untuk mengontrol emosiku. Tapi dengan adanya efek minyak itu, kau akhirnya membuatku menjadi seperti bensin yang mudah terbakar. Ujar Robert. Rowan pun terdiam. Aku minta maaf, Bet. Tapi aku pun tidak bisa menyalahkanmu. Andai saja aku di posisi yang sama denganmu, pasti aku akan melakukan hal yang sama. Kemarilah bodoh, ujar Robert seraya merentangkan tangannya. Rowan langsung mendekat. Keduanya berpelukan dengan erat. Awang yang baru saja ingin membuatkan kopi lantas tersenyum melihat kedua kakak beradik itu. Mendadak aku jadi rindu adikku nih, gumam Awang. Lalu ia pun berbalik masuk ke rumah dan menghampiri Ranti yang sedang duduk menatap keluar jendela. Awang merangkul bahu Ranti dan mengusap-ngusap lembut kepalanya. Jangan melakukan hal yang berbahaya lagi, Ranti. Kakak tidak akan sanggup untuk kehilanganmu, ucap Awang. Ranti memeluk kakaknya dengan erat. Dia membenamkan wajahnya dalam pelukan sang kakak yang sangat ia sayangi itu. Wah, ada apa ini? Ujar Rustam sambil tersenyum. Awang melepaskan pelukannya, namun Ranti masih memeluknya dengan erat. Di tempat Robert dan Rowan berada, bau sekali badanmu, Wan, ujar Robert seraya melepaskan pelukannya. Ya, tadi aku jatuh di kandang, ujar Rowan. Sialan kau, aku jadi ikut-ikutan bau kandang ini, Robert mengumpat. Rowan tersenyum lebar melihat Robert yang sudah sepenuhnya kembali seperti sedia kala itu. Selesai membersihkan diri di sungai, Rowan dan Awang pun pulang sambil membicarakan masalah pemimpin perkumpulan dukun yang sepertinya masih akan terus menyerang mereka. Saat masuk ke dalam rumah, terlihat Robert, Rustam, Ranjan, Amang Tagu, As, dan juga Manyang sedang mengobrol. Untung kalian datang tepat waktu. Andai saja telat sedikit saja, mungkin kami berdua akan benar-benar mati, ujar Manyang. Maka dari itu, kita harus bersama-sama melawan mereka. Jangan berpisah-pisah atau seperti Robert yang nekat pergi seorang diri, kata Nanjan. Aku hanya tidak ingin membawa adik-adikku ke dalam bahaya. Makanya aku nekat untuk pergi seorang diri. Dan sejauh ini, aku sudah berhasil menghabisi banyak dari anggota mereka, ujar Robert. Tapi, bagaimanapun juga, terima kasih untuk kalian semua yang sudah membantuku. Aku sangat senang bisa mengenal kalian semua, lanjut Robert dengan bibir tersenyum seraya menatap orang-orang itu satu persatu. Kau harus banyak-banyak berterima kasih padaku, Bet, karena berat mengangkatmu itu. Pinggangku ini sampai keseleo, ujar Amang Nanjan yang langsung membuat Robert tertawa. Terima kasih kan Nanjan, ucap Robert. Kemudian mata Nanjan langsung melotot kala mendengar panggilan baru Robert padanya. Tumben kau sopan, ujar Nanjan. Sudah kalau begitu, aku akan memanggil namamu saja ya, seperti sebelumnya, ujar Robert. Tidak. Aku suka panggilan itu tadi. Panggil saja aku seperti itu, kata Amang Nanjan. Rowan tersenyum menatap keduanya, lalu dia melangkah masuk ke dalam rumah untuk menemui Ranti. Hai, sedang apa kamu? Sapa Rowan saat melihat Ranti duduk di dekat jendela. Ranti menoleh dan menatap Rowan dengan bibir tersenyum. Udaranya sejuk sekali ya, Wan, di sini. Rowan mengangguk, lalu ia berdiri di dekat Ranti. Tiba-tiba saja, Rowan memberikan satu bunga liar untuk Ranti. Apa ini? Tanya Ranti. Ini bunga liar. Dia bisa hidup bebas dimanapun dia ingin. Tapi dia lebih memilih tumbuh subur dan indah di antara semak berduri. Aku sangat menyukai bunga ini. Walaupun dia tumbuh liar, tapi dia tampak sangat indah dan mencolok di antara tumbuhan lain di sekitarnya. Dia berbeda, tapi dia memiliki daya tariknya sendiri. Dia hebat karena bisa hidup di antara semak belukar yang memiliki duri. Tapi kini aku baru menyadarinya. Ternyata semak-semak itu justru melindungi bunga yang cantik ini dari tangan-tangan yang ingin mengganggunya. Dia tumbuh indah, dikelilingi semak berduri yang menjaganya. Dan saat aku melihat bunga itu, aku seperti melihatmu, Ranti, ucap Rowan yang langsung membuat Ranti tersipu. Disamakan sama bunga liar saja bangga, ujar Awang yang baru saja masuk. Awang kenapa sih kok? Kata Ranti kesal. Awas ya,
Kalau sampai membuat adikku menangis, ujar Awang pada Rowan yang hanya tersenyum. Obrolan mereka pun terhenti ketika Manyang tiba-tiba masuk dan menatap Ranti. "Ranti, bolehkah aku berbicara padamu sebentar?" tanya Manyang pelan. Rowan dan Awang yang faham maksud dari wanita itu lantas memutuskan untuk keluar, memberikan ruang agar keduanya bisa mengobrol dengan leluasa. Eh, dia mau bicara apa ya, Wan? Tanya Awang. Rowan mengangkat baunya. "Itu baju Robert kan yang dipakai?" tanya Awang lagi. Rowan pun mengangguk. "Wah, sepertinya tidak akan lama lagi akan ada acara pernikahan ini," gumam Awang. Rowan mengerutkan alisnya seraya menatap Awang bingung. "Ranti, iya kak." Manyang menghela nafas terlebih dulu sebelum berbicara. "Cepat sembuh ya," ucapnya kemudian. Ranti tersenyum lalu ia mengangguk. "Terima kasih banyak ya kak. Kalau tidak ada kakak waktu itu, entah apa yang akan terjadi padaku," ucap Ranti. "Sama-sama. Oh iya Ranti, sebenarnya aku ingin menanyakan beberapa hal tentang Robert. Tapi," ujar Manyang sengaja menggantung kalimatnya. Ranti pun tersenyum. "Tanyakan saja kak, kalau aku tahu aku pasti akan menjawabnya," ucap Ranti. Lagi-lagi Manyang menghela nafas panjang kemudian kepalanya menggeleng. "Tidak jadi Ti, nanti saja aku tanyakan langsung kepadanya," kata Manyang kemudian. "Oh iya Ranti, kalau kamu mau melatih kemampuanmu, aku bersedia untuk mengajarimu," lanjut Manyang dengan bibir tersenyum. "Tentu, aku mau kok. Kemana kiranya aku bisa menemui kakak nanti?" ujar Ranti antusias. Manyang lalu memberitahukan alamat tempat tinggalnya. Kebetulan desa itu tidak terlalu jauh dari desa Robert sekarang, tapi cukup jauh dari desa tempat Ranti tinggal. "Jauh juga ya kak?" Manyang tersenyum. "Ya, dan aku jarang pulang ke desaku. Sekarang ini aku lebih sering tinggal di kebun. Saat aku tidak ada di rumahku di desa, kau bisa mendatangi kebunku. Kebunku berjarak 2 tikungan ke hulu dari sungai ini. Gubukku ada di pinggiran sungai. Disitulah aku sering menghabiskan waktuku." Ranti mengangguk, bibirnya tersenyum. "Terima kasih ya kak, sudah bersedia mengajariku. Aku pasti akan mencari kakak," ucap Ranti dengan bibir yang masih tersenyum. Tidak lama kemudian, masuklah Robert, Rowan dan Amang Nanjan ke dalam. Mereka duduk di dekat Ranti, membuat Ranti sedikit bingung. "Kami punya rencana," ujar Rowan membuka obrolan itu. "Rencana? Rencana apa?" tanya Ranti. Sebelum menjawab pertanyaan Ranti, Rowan terlebih dulu menatap Robert dan Nanjan. "Setelah kau sembuh, kita berlima akan bepergian untuk mencari pemimpin dari perkumpulan dukun itu," ujar Rowan. "Memangnya mereka punya pemimpin?" Rowan mengangguk. "Orang-orang yang hampir membunuh Robert lah yang mengatakan itu." Lalu kamu tahu di mana pemimpin mereka itu berada?" tanya Ranti. "Ya justru karena kita tidak tahu, jadi kita harus mencarinya. Kalau kita sudah tahu, kita tidak perlu mencarinya lagi. Tinggal didatangi saja," ujar Rowan sambil tersenyum. "Lalu Kak Robert sama Mang Nanjan setuju?" tanya Ranti seraya menatap kedua orang itu. Keduanya terlihat mengangguk mengiyakan. "Kalau Kak Manyang?" Manyang juga ikut mengangguk. "Tapi apa tidak bahaya kalau aku meninggalkan keluargaku?" tanya Ranti ragu. "Kalau masalah itu, kamu tenang saja. Kami sudah membicarakannya tadi," ujar Robert. Ranti menghela nafas panjang, lalu kemudian ia mengangguk. "Kemana kita akan mulai bepergian untuk mencarinya?" tanya Ranti bersemangat. Rowan pun tersenyum. "Pulihkan saja dulu keadaanmu ya," ucapnya. "Sebenarnya aku sudah baik-baik saja, cuma pegalnya saja sih masih terasa," kata Ranti. "Ya berarti masih ada. Tunggu beberapa hari lagi sampai kau benar-benar sembuh ya Ranti. Dan selama beberapa hari ke depan, kamu akan kami ajari cara menggunakan dan mengendalikan kemampuan alamimu itu," ucap Rowan. Ranti pun mengangguk. Malam itu, selesai mereka makan malam bersama, tiba-tiba saja terdengar suara pintu diketuk dari arah luar. Rowan bergegas berjalan ke arah pintu. Terlihat di depan pintu ada laki-laki dan perempuan yang sedang berdiri. "Apa benar di sini rumah Robert?" tanya si laki-laki itu. Rowan pun mengangguk. "Iya betul, dia di dalam. Ayo, mari silakan masuk," ucap Rowan seraya mempersilakan keduanya masuk. Kedua orang itu duduk dan Rowan kemudian memanggilkan Robert yang masih berada di dapur bersama Manyang. Anggota keluarga Meranti pun ikut berkumpul di sana. Aku
Aku ingin meminta tolong, ucap wanita itu dengan mata berkaca-kaca mengambil sesuatu dari dalam tasnya. Beberapa lembar foto ia letakkan di atas lantai. Beberapa foto diantaranya memperlihatkan wajah anak kecil yang sudah bengkak-bengkak dan lebam. Apa ini? Tanya Rowan seraya menatap kedua orang itu bergantian. Ini foto yang kami ambil setelah anakku mengalami. Tangis wanita itu langsung pecah saat memulai ceritanya. Anak kami mengalami penganiayaan dan juga pelecehan seksual saat sedang bermain. Dia diruda paksa dan dipukuli. Pelakunya sudah ditangkap, tapi hukumannya tidak sesuai dengan yang kami harapkan. Dia bisa tidur dengan nyaman di dalam penjara, dapat makan makanan gratis sambil menunggu waktunya pembebasan. Sementara anak kami, dia menderita dan trauma sepanjang hidupnya. Kami ingin pelakunya menderita, kalau bisa menderita sebelum kematian menjemput, ujar si wanita itu dengan suara bergetar. Orang-orang yang mendengar cerita dari pasangan suami istri itu langsung merasa iba. Apa kalian punya foto pelakunya? Tanya Robert. Dengan tangan gemetar, si wanita merogoh tasnya, lalu dia memberikan selembar foto kepada Robert. Gigi Robert terdengar bergemeretak saat dia melihat foto pelaku tersebut. Namanya Hadi. Hadi Kancil panggilannya. Aku akan kerjakan malam ini juga, ujar Robert kemudian. Jawaban Robert itu membuat Rowan langsung melotot karena memang selama ini yang ia tahu Robert sudah berhenti untuk melakukan praktek-praktek santet. Tapi kenapa tiba-tiba saja dia menyanggupi, padahal biasanya kalau ada yang ingin menggunakan jasa santet seperti itu pasti disuruh meminta tolong padanya. Kau, Robert mengangguk. Entah apa arti dari anggukannya itu. Dia langsung beranjak dari duduknya. Dia mendekati wanita itu lalu mengusap-ngusap baunya agar si wanita itu lebih tenang. Dia anak perempuan kami satu-satunya, dan kami sudah menunggu kehadirannya di rahimku selama 10 tahun pernikahan. Kami selalu berdoa kepada Tuhan agar diberikan kepercayaan itu. Tapi baru 5 tahun dia hidup bersama kami, dia sudah mengalami hal buruk itu. Kami merasa tidak berguna. Kami merasa menjadi orang tua yang payah, isak si wanita. Nia memeluknya, mengusap lembut punggung wanita itu. Ucapannya membuat semua orang yang ada di ruangan itu ikut merasakan kesedihan dan rasa sakitnya. Selesai. Wow, luar biasa kisah dari Om Ras. Di sini ya, minyak bintang, minyak bertuah dari tanah Kalimantan ini terpaksa diberikan oleh Rowan kepada Robert, karena di sini Rowan melihat mungkin lukanya parah dan Rowan takut ya dia akan kehilangan Robert karena di titik vital ya teman-teman ya, di kepala bagian belakang itu vital banget. Dan di sini bagaimana akhirnya Robert nyawanya bisa terselamatkan karena minyak bintang itu. Dan memang seperti yang dikatakan dalam kisah tadi ya, minyak bintang itu lebih baik digunakan pada saat bintang itu ada, jadi malam hari. Dan sempat terjadi perdebatan kecil tuh antara Manyang dan Rowan ya, bahwasanya itu harus ada tuh harus ada bintang dulu. Tapi overall akhirnya sembuh lah ya, akhirnya Robert bisa sembuh seperti sedia kala. Tapi tetap ada efek ya di sini, emosinya jadi sulit terkontrol karena di ending tadi dia langsung apa kamu ada fotonya? Mau disikat langsung tuh orang yang sudah meruda paksa ya kan. Luar biasa sekali ceritanya, yang pastinya makin penasaran nih bagaimana perjalanan Robert maupun Meranti bersama-sama nanti untuk mencari ya. Bersama Mang Nanjan, bersama Manyang, Rowan, Robert dan Meranti akan mencari sosok pemimpin dari perkumpulan dukun itu untuk disikat pokoknya besok ya. Pokoknya jangan sampai ketinggalan teman-teman, dan buat Om Ras ditunggu banget nih kisah selanjutnya ya. Semoga kisah barusan bisa menghibur teman-teman ya di hari libur ini, di hari raya Idul Fitri ini. Dan sekali lagi kami mengucapkan mohon maaf lahir batin. Buat teman-teman mungkin yang punya komentar lain, punya pendapat lain, bisa menuliskannya di dalam kolom komentar ataupun hanya sekedar saling menyapa. Silakan, insya Allah kami akan menjawab satu persatu. Buat teman-teman yang suka dengan videonya, bisa diklik tombol like, tombol jempol, boleh juga dibantu di share ya link videonya ini ke teman-teman yang lain agar juga ikut merasa terhibur. Dan buat teman-teman yang belum subscribe, yuk diklik dulu tombol subscribe. Jangan lupa
lonceng notifikasinya dinyalakan agar teman-teman selalu mendapatkan notifikasi dari konten-konten yang akan kami upload di setiap harinya. Dan untuk channel Ilo Ekstrim kami upload setiap hari teman-teman, setiap malam jam 7 malam waktu Indonesia bagian Barat. Oke ya, buat teman-teman yang punya kisah horor misteri ya, apabila mungkin berkenan dibawakan di channel kami, silakan bisa mengirimkannya ke nomor telepon kami yang ada di sini. Bebas kirimannya, boleh dalam bentuk tulisan, boleh dalam bentuk rekaman suara, senyamannya teman-teman aja. Di akhir kata, saya Ilo mengucapkan permohonan maaf apabila mungkin dalam pembawaan kisahnya barusan ada kata-kata saya yang salah ataupun ada kata-kata saya mungkin yang kurang berkenan. Saya mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Sampai berjumpa lagi di konten-konten kami selanjutnya. Pasti tidak kalah ngerinya, pasti tidak kalah seramnya. Masih bersama saya Ilo di channel Ilo Ekstrim. Salam sehat, sukses selalu untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.